Halo saudara semua, apa kabar? Luar biasa ya. Cuman Pak Steven yang paling dengar. Ayo dong, luar biasa kita apa kabar? Haleluya ya. Kita berdoa supaya ketika kita bilang luar biasa, meskipun saat ini kita belum luar biasa, Roh Tuhan menggenapi itu ya, mengaminkan semua jadi yang luar biasa datang ke hidup kita, menguatkan semua sendi-sendi kita, menguatkan sel-sel tubuh kita, ya yang luar biasa itu melengkapi kita semua. Amin. Ya. Pagi hari ini atau siang hari ini, tentunya saya percaya sekali setiap kita datang karena kita haus dan rindu dengan Tuhan ya. Kita datang, kita merasakan kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya semua yang datang dengan segenap kerinduan Engkau akan dipuaskan pada siang hari ini. Datanglah dengan bejana hatimu yang luas. Dan hari ini kau akan dipenuhi. Datanglah dengan segenap kerinduanmu dan kerinduanmu akan dipenuhi. Datanglah dengan segenap keberadaanmu, Tuhan yang campur tangan dalam hidupmu. Amin. Amin ya. Kita bersatu di dalam doa. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau penolong, Kau pembela. Kau milik kami yang paling berharga dalam hidup ini ya Tuhan. Kami haus dan rindu akan Kau selalu Tuhan. Kami sungguh merindukan saat-saat di mana kami boleh merasakan hadirat-Mu mencengkram kami. Kami boleh merasakan di mana kasih-Mu disalurkan atas kami. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Itu kerinduan kami ya Bapa. Sebab di kaki-Mu kami menjadi kuat. Sebab ketika kami ada di kaki-Mu, kami mengalami perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini siang hari ini anak-anak-Mu, permata-permata hati-Mu Tuhan. Kami datang, kami ingin memuji-muji nama-Mu, kami ingin sembah nama-Mu Tuhan. Biar Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Tak satu pun dari kami Tuhan yang terlewatkan. Dan biarkan kami pulang dengan kemenangan-kemenangan yang baru. Biarkan kami pulang dengan sesuatu yang dahsyat yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam satu nama yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih. Kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu ada. Kita mau pergi ke daerah A, kita ke daerah B, kita mau naik ke loteng rumah kita mau tinggal di kamar kita mau jalan keluar, kita mau ke mall. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Yes God. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kita nyanyikan sama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan dengan iman saudaraku. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terserah
pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, dia sahabat bagi kita, dan kau dekat, dia sangat dekat dengan kita, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Yes, God. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan. Saudara, dengan terus berada dalam hadirat Tuhan, saya persilakan Anda duduk. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan,
buat hal-hal yang baik yang Kau pikirkan untuk setiap kami Tuhan. Bahkan yang belum terpikirkan sekalipun, Allah sudah menyediakannya bagi kami. Allah menyediakannya bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari naikkan pujian bersama. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita naikkan bersama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikan-Nya. Oh, dan anugerah-Nya selamatkanku. Yes. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan dengan yakin, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia kasih
memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dari atas kayu salib, Dia melakukan kesembuhan atas setiap penyakit kita. Dari atas kayu salib, Dia memulihkan hidup kita. Dari atas kayu salib, Dia membasuh kita. Kita yang dulu merah seperti keruk biji, tetapi Dia menyucikan kita menjadi putih seperti bulu domba. Dari atas kayu salib, Dia membuka pintu surga untuk setiap kita. Dia layakkan kita menjadi anaknya. Dia layakkan kita menjadi ahli waris kerajaannya. Dari atas kayu salib, Dia memberikan yang terbaik buat masa depan kita. Haleluya. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Mari kita sebut bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami percaya kasih-Mu saja membuat kami boleh diselamatkan, beri kesempatan untuk melayani, dan kami menyaksikan ada banyak anugerah-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga mencoba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Mari buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-12. Alkitab berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya baca lagi satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya mau pastikan dulu, saya khotbah sampai jam katanya tadi jam 1:04. Tapi kalau di itu 30 menit, ikut yang mana ini Bu Inge? 1:04, saya khotbah gak apa-apa. 15 menit gak apa-apa. 12.50 Pak. 12.50. Oke, terima kasih karena saya bisa khotbah saudara-saudara yang terkasih lebih cepat dari ini, speednya bisa juga. Cuma persoalannya Anda ngerti apa enggak, itu persoalannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali saya mengajar di sebuah sekolah. Saya dulu ngajar di Tirta Marta, ngajar musik gereja dan ngajar saudara agama. Lalu saudara-saudara yang terkasih, karena kepala sekolahnya panggil saya mesti ke kantor. Lalu saya bilang anak-anak itu tolong buka halaman sekian sampai halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Sementara Bapak lagi di kantor, jangan ada yang ribut. Tapi ternyata saya tinggalkan baru sekitar 10 menit, anak-anak sudah ribut, gaduh sekali. Lalu wakil kepala sekolahnya datang dan berkata, Pak Henry tolong balik ke kelas, murid-murid Bapak ribut sekali. Lalu saya kembali dengan jengkel, saya berdiri di depan kelas itu. Dan saya tanya, saya bilang, kalian ini kan disuruh jangan ribut, kenapa ribut sekali? Apakah kalian merasa dirimu pintar? Siapa yang merasa dirinya pintar? Silakan berdiri. Nggak ada yang berdiri, saudara yang terkasih. Lalu saya ganti pertanyaannya, kalau begitu siapa yang merasa dirinya bodoh? Silakan berdiri. Tiba-tiba seorang anak paling belakang dia berdiri. Lalu saya maju beberapa langkah dan saya tanya, apa betul-betul kamu merasa diri bodoh? Sebenarnya tidak Pak, tetapi karena yang berdiri Bapak sendiri, saya ingin menemani Bapak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya itu nggak pintar saudara-saudara yang terkasih. Saya SMA jurusan IPA bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Ibu wakil kepala sekolah namanya Ibu Sintonga itu memindahkan saya. Jadinya saya murid IPA, saudara yang terkasih. Pelajaran yang paling tidak saya sukai adalah kimia dan fisika. Kalau saya sudah dapat 6, itu pasti hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman di saya kiri dan kanan keras supaya dia bagi jawaban. Jadi saya nggak pintar saudara. Tapi hari ini kita belajar saudara yang terkasih, salib hina yang mengubah dunia. Salib hina. 2 tokoh dalam Alkitab yang tadi saya sengaja baca adalah 2 orang yang dekat dengan Tuhan. Lama sekali, satu namanya Petrus. Dia berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang kepadanya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Dia. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu salib memang sebuah kehinaan. Jangan lupa salib itu adalah cara pemerintah Romawi untuk memperingatkan kepada orang-orang yang coba-coba melakukan atau mengganggu pemerintah dan orang yang berbuat jahat besar. Maka salib itu adalah hukumannya. Karena itu orang gak suka disalib, sebab salib itu tanda penghinaan. Saudara, tapi jangan lupa memang ada 3 salib di sana. Ya teman, saya pelayanan anak-anak debt collector, anak-anak preman di daerah Blok M. Itu kalau pakai salib besar sekali, saudara. Saya bilang ini salib yang mana ini? Yang kiri, yang kanan, atau yang tengah? Mereka juga bingung yang mana ya Bapak ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi salib yang hina itu berubah karena ada sebuah pribadi yang namanya Yesus Kristus tergantung di sana. Dan salib hina itu menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Salib hina itu mengubah dunia, mengubah Paulus, mengubah Petrus, mengubah saudara dan saya, mengubah hidup kita. Waktu saya datang dari Maluku, saya bawa akar kayu taruh di sini untuk berantap. Saudara-saudara yang terkasih, tahun 77 saya datang ke Jakarta. Lalu saya punya beberapa buku catatan kecil, saudara. Di buku kecil itu, saudara-saudara yang terkasih, catatan di beberapa buku kecil itu ada berbagai-bagai obat. Salah satunya obatnya adalah bagaimana menundukkan hati wanita. Istri saya ini bukan karena obat itu, saudara-saudara yang terkasih. Istri saya ini saya ketemu di sekolah teologi di Yogyakarta. Tapi saudara-saudara yang terkasih, waktu itu saya naksir seorang anak semea. 7 rumah dari kakak saya yang saya tinggal itu di Tanjung Priuk. Saudara, saya naksir berat, takut putus, padahal belum pernah jadi. Saudara-saudara yang terkasih. Lalu agak aneh, kita biasanya cuci muka dulu baru mandi. Kalau obat ini mandi dulu baru cuci muka. Jadi sesudah saya mandi, saya balik ke kamar mandi, taruh di air di baskom, lalu saya usap muka saya, lalu saya baca-baca, saya sudah lupa tentu bacaannya, saudara. Dan obat itu berkata kalau sudah kering, saya lewat di depan rumah yang anak yang saya naksir, dia pasti ikut saya. Dan begitu saya lewat di rumahnya, betul keluar, tapi bukan dia, omanya yang keluar. Saudara-saudara yang terkasih, saya decide in my life, saya putuskan dalam hidup saya nggak percaya lagi. Sehingga satu ketika ada sebuah KKR dari seorang pendeta
dari Alor, namanya Pak Luther Tubulau, khotbah di daerah Rempoa. Waktu itu belum seperti sekarang, saudara-saudara yang terkasih, masih banyak hutan. Disitulah saya kemudian angkat tangan saya maju ke depan ditantang, dan saya didoakan terima Tuhan Yesus, dan Tuhan mengubah hidup saya. Saudara, salib hina itu mengubah banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus itu adalah seorang murid yang dekat dengan Tuhan. Tapi sayang, Petrus itu suka mengaktualisasi diri secara berlebih-lebihan. Gini-gini saya pernah nyanyi di RCTI, saudara-saudara yang terkasih. Cuma orang gak tahu aja. Orang gak tahu. Saya tahun 2000, tahun 2000 itu ada satu lagu, Jalan Hidup Tak Selalu. Itu saya muncul di televisi di kira-kira 1 tahun, selama kurang lebih tiap-tiap minggu dimunculkan. Kenapa saudara? Karena yang background itu, yang waktu saya nyanyi background itu ibu-ibu konglomerat. Jadi mereka yang bayar kayaknya, saudara yang terkasih. Saya nggak ngerti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ini yang saya mau ngomong. Ketika saudara-saudara saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan rubah hidup saya. Orang yang biasa-biasa memang tetap juga biasa sih, saudara yang terkasih. Kalau Anda lihat cara saya berjalan tadi kan tidak terlalu normal ya. Pak Kris kita pernah, Pak Steven ya, kita pernah ketemu dulu. Saya jalannya kan gagah. Sekarang tadi ya kurang gagah juga. Dulu memang gak gagah juga sih sebenarnya, saudara yang terkasih. Tapi saya 17 hari di RSPAD, saudara. 17 hari karena tahun 2020 awal itu, saudara-saudara, saya diserang stroke ringan. 2019 saya khotbah terlalu capek, khotbah Natal itu, saudara-saudara yang terkasih, di pedalaman Kalimantan 10 hari saya khotbah 30 kali, karena tiap hari khotbah 3 kali, saudara-saudara yang terkasih. Dan waktu saya pulang, pegal kiri, tangan kiri, kaki kiri, ternyata stroke ringan. Saudara-saudara, lalu saya ke RSPAD diperiksa. Bapak Ibu yang terkasih, ada penggumpalan di batang otak. Penggumpalan, itulah sebabnya Brigjen Sulis, asisten dari dokter Terawan yang mend-SA saya, berkata pendeta Henry itu mujizat, karena ada 2 hal yang biasa terjadi untuk sakit Bapak. Yang pertama, Bapak koma. Yang kedua, mulut bengkok dan lidah belok. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Saudara, kenapa? Karena salib Kristus itu yang mendorong saya. Karena itu saya bangga. Waktu saya masih di kursi roda, saya sudah khotbah. Karena saya tahu Tuhan memberi saya kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu saya hidroterapi air di Kemang, Dokter Maria, saya masih ingat, seorang ibu dokter Katolik yang baik sekali. Lalu ketika dia lihat rekam medis saya, dia bilang, Pak, coba buka maskernya. Waktu saya buka masker, dia bilang, oh, mulutnya nggak bengkok ya. Coba Bapak ngomong, oh, lidah Bapak nggak belok ya. Bapak kerja apa? Saya hamba Tuhan, pastor atau pendeta? Saya bilang pendeta. Pantas, kata ibu dokternya. Pantas apa, Bu Dokter? Saya tanya. Sebab pendeta itu kan banyak ngomong. Karena dia banyak ngomong, lidahnya elastis, nggak belok. Saudara, puji Tuhan. Oh, ini dari kaca ya, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah khotbah di kota, dari kaca saya pukul, pecah, nggak pernah diundang lagi sampai sekarang, saudara. Jadi saya mesti yakinkan bahwa ini kaca. Saudara yang terkasih, kenapa? Saya terlalu bergairah. Bulan April ini, saudara-saudara yang terkasih, saya begitu padat pelayanannya. Tapi saya selalu bilang, Tuhan tolong, supaya jangan saya menyombongkan diri. Saya biasanya kalau khotbah di mana-mana nyanyi dulu biasanya. Nyanyi dulu baru khotbah. Cuma di sini karena nggak diminta, saudara-saudara yang terkasih, saya nggak nyanyi. Sebab kalau saya nyanyi baru khotbah, itu hitung-hitungannya lain lagi, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, maksud saya begini, saya ingin supaya hidup saya itu jadi berkat. Jadi berkat. Saya baru pulang dari Solo, saudara-saudara yang terkasih. Hari Senin saya berangkat lagi ke Jogja, karena saya pelayanan di Solo. Saudara diberkati dan mereka minta saya ke Jogja lagi, khusus untuk nyanyi sih, saudara-saudara yang terkasih. Tapi yang saya mau ngomong, Bapak Ibu yang terkasih, salib hina itu karena di atas biasanya tergantung orang-orang kasar, orang-orang sombong, orang-orang jahat. Tapi yang di tengah bukan, dia bukan penjahat. Dalam hidup 3,5 tahun, dia buat kebaikan-kebaikan. Apa yang dia dapat? Penghargaan? No, saudara. Nggak ada yang dia dapat, saudara yang terkasih. Tapi apa kasihnya berubah terhadap Petrus? Terhadap saudara yang terkasih, murid-murid yang Petrus yang sepertinya ingin lebih menonjol. Enggak, saudara yang terkasih. Dia tetap sabar merawat mereka. Pelayanan itu tidak gampang. Karena dibutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kita pikir ini orang-orang kita udah pakai ayat, ancam kan, itu ancam untuk ibadah kan. Kita pakai ayat, saudara, supaya orang datang. Nggak datang juga, saudara. Nanti kalau udah sakit, oh Tuhan tolong, Tuhan tuh, aduh. Saudara-saudara, manusia itu begitu. Kalau punya persoalan, datang kepada uang dulu. Uang kalau nggak bisa beresin, saudara, kenalan. Kenalan nggak bisa, baru terakhir Tuhan. Di kamar Tuhan, saya tahu uang tidak bisa menolong saya. Saya tahu kenalan-kenalan saya, pejabat tidak bisa menolong saya. Saya tahu Tuhan tolong. Kalau saya Tuhan, saya bilang, bangun. Saya dari dulu juga bisa tolong kamu.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa salib itu bagi dunia penghinaan. Karena saudara-saudara yang terkasih, para penjahat itu disalibkan di sana. Nah, Yesus waktu diarak-arak sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Dia diadili 3 kali pengadilan agama, 3 kali pengadilan pemerintah, nggak didapat kesalahannya. Petrus ditanya, Pet, dari Kopung Logat itu, kok kayak tahu itu bapak itu? Kok ngomong apa? Saya tidak kenal katanya. Kalau saya Yesus, saya akan bilang, Pak Kayafas tunggu sebentar ya. Saya temuin murid saya dulu. Saya akan datang, Pet, bilang apa? Lihat muka. Lihat muka. Lo bilang apa? Saudara-saudara yang terkasih, dia kalau ngomong, pak, saya udah tampar. Kurang ajar banget tuh. Ini kan orang dekat dengan saya. Saya percayakan banyak hal. Kok tega mengkhianati saya? Orang cuma tanya lo, kamu kenal gak? Bukankah beberapa jam lalu kamu bilang, masuk penjara mati sekalipun, saya gak akan lari. Petrus, kenapa kamu begitu? Tapi Yesus hanya melirik dengan belas kasihan yang luar biasa kepada Petrus. Kamu gak ada yang bela dia. Paling tidak Anda kalau orang hukum di sini, ada 4 hal yang tidak adil. Yang pertama, Yesus diadili hari masih gelap. Tidak ada pengadilan di dunia ini hari masih gelap. Yang kedua, saudara yang terkasih, tidak ada tuduhan yang jelas. Yang ketiga, tidak ada pembela, tidak ada saksi, dan 4, tidak ada pembela. 4 hal ini harusnya membuat Yesus dibebaskan. Bahkan Pilatus berkata, darah orang benar ini tidak tertanggung atas aku. Kalau saya ada di situ, saya akan berteriak, Pak Pilatus, kalau Yesus nggak salah, lepaskan dong. Bukankah kalian berkata bahwa walaupun langit runtuh, keadilan tetap ditegakkan? Lihat, masa banyak Pak, nggak takut dikeroyok. Barabas kemudian dibebaskan. Yesus memikul kayu kasar itu sambil tertati-tati dan dicambuk dengan cimeti, dengan cambukan, dan ketika ditarik membuat luka menganga di sana sini. Karena semalam-malaman dia tidak tidur, ditambah dengan darah yang terkuras dari tubuhnya, nggak kuat lagi, dia jatuh terjerembab. Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib, tapi Yesus masih jalan terus. Diludahi, digampar, ditempelin, ditendang. Semua kata-kata makian yang pernah Anda dengar di dalam dunia ini, hari itu ditimpakan kepada Yesus. Kenapa? Karena dosamu dan dosaku hari itu dipikul sama Yesus. Saudara yang terkasih, dibaringkan di atas kayu kasar itu. Tangan kirinya ditarik lalu dipaku. Tangan kanannya ditarik lalu dipaku. Kakinya disilangkan lalu dipaku. Kepalanya dipakaikan mahkota berduri, bukan tanda penghargaan tapi tanda penghinaan. Dan ketika ditancapkan di tanah itu, aduh saudara, betapa menyakitkan sekali. Seperti mau robek dagingnya saudara. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, dengar, setiap kali dia bernafas, darah keluar dari tangan, kaki, lambung, dan kepala. Saya mau bertanya, adakah seorang bapak di dunia ini yang punya kuasa tapi membiarkan anaknya bernafaskan darah? Tidak ada. Tetapi mengapa Bapa kita di surga membiarkan anaknya bernafaskan darah? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Waktu Yesus disalibkan, paling tidak ada beberapa hal yang mau didapat. Yang pertama, tontonan publik, supaya orang tahu, jangan coba-coba buat kejahatan. Tontonan publik, saudara-saudara yang terkasih, supaya orang tahu dinasti Yesus sudah selesai. Sudah berakhir, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, itu penghinaan total. Tidak ada penghinaan yang melebihi penghinaan orang, apalagi tidak bersalah dan disalibkan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, Yesus mati secara perlahan-lahan dalam kesakitan yang luar biasa. Dan yang keempat, sekali lagi untuk menyatakan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi. Tapi apa itu betul? No. Lihat, hari pertama, hari kedua, dari Jumat sore itu jam 3 sampai Jumat sore jam 6 itu hari yang pertama. Hari jam 6 sore hari Jumat sampai hari Sabtu, jam 6 sore itu hari yang kedua. Jam 6 sore hari Sabtu sampai hari Minggu itu hari yang ketiga. Dan pada pagi hari ketika wanita itu pergi ke kuburan, wow, batu itu sudah digulingkan. Mereka bercakap-cakap sebelumnya, siapa yang bisa menggulingkan batu itu. Tapi batu itu sudah digulingkan. Batu itu dipindahkan, bukan supaya Yesus bisa keluar, bukan. Karena tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi walaupun batu itu ada di sana, Yesus tetap bisa keluar. Tapi batu itu dipindahkan supaya orang dari luar lihat bahwa Yesus tidak ada lagi. Ya, dia bangkit. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Semua ketakutan hilang. Saudara-saudara yang terkasih, waktu saya terbaring 17 hari di RSPAD, saudara, saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau memakai saya, Tuhan perbaiki saya. Kalau ada hal-hal yang diperbaiki, Tuhan perbaiki saya. Supaya saudara-saudara yang terkasih,
saya terus nyatakan akan kasih Tuhan. Satu kali saya dengan sebuah yayasan pergi ke Nias, di daerah Gomo, Nias Selatan. Ada KKR. Jam 4 teman-teman bilang begini, pendeta-pendeta itu bilang, Pak Henry, Bapak persiapan aja. Kami akan keliling tempat ini, kami akan berdoa. Bapak persiapan jam 6 sebentar kita akan ke tempat KKR. Lalu mereka pulang sekitar jam 5 lewat. Dan jam 6 kami pergi ke sebuah sekolah dasar. Di depannya ada sebuah lapangan kecil. Dan saudara-saudara terkasih sudah berkumpul kira-kira sekitar 500 orang sampai 700. Di desa itu sudah cukup besar. Lalu mulai nyanyi-nyanyi. Pemimpin pujian nyanyi dan seterusnya. Akhirnya siapkan satu lagu untuk firman Tuhan dan saya maju. Saya khotbah. Biasanya saudara yang terkasih kalau saya khotbah KKR, panggung di ujung saya jalan ke sana, jalan ke situ. Tapi hari itu saya mau gerakan kaki saya sepertinya berat sekali. Saya tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sesuatu yang tidak beres. Sambil saya khotbah, saya doa, Tuhan tolong saya. Sambil saya panggil Yesus, tolong saya. Roh Kudus, berikan saya kemampuan untuk membebaskan diri. Lalu saya terus doa, khotbah sambil doa. Dan saudara yang terkasih, begitu di atas 5 menit, kaki saya seperti terlepas dari jeratan. Saya mulai jalan ke kiri, saya mulai jalan ke kanan, saya mulai jalan ke depan. Saya mulai teriak-teriak, bicara keunggulan dalam Yesus Kristus. Keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya lihat ke depan, oh ternyata ada seorang bapak yang tadinya, saya lewat. Waktu saya masih gak bisa berjalan, saya lihat ada seorang bapak pakai celana krem, baju putih. Dia menatap saya dengan tatapan yang begitu tajam. Tatapan yang bukan berkata, terima kasih Pak, Bapak sudah datang di desa kami. Tatapan yang bukan berkata, Pak sebentar kami akan foto bersama-sama dengan Bapak. Enggak. Tapi tatapan yang berkata, sebentar, lihat aja, Bapak akan jadi apa. Saudara-saudara, waktu saya mulai khotbah, mulai bebas, saya khotbah sekitar 45 menit, lebih 50 menit. Lalu saya minta satu nada dari pemain keyboard, lalu mulai nyanyi, lalu saya tantang orang malam hari itu. Siapa yang malam hari ini mau mengalami kebahagiaan? Siapa yang mau mengalami keselamatan? Kalau saudara ada persoalan, ada ikatan apa saja, Yesus ada di sini. Dia ingin membebaskan saudara. Saya bilang silahkan maju ke depan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, Bapak yang tadi menatap saya itu, dia maju dengan berguncang bahunya. Lalu dia jatuhkan badannya di atas lututnya yang becek itu. Dia berlutut di sana dan dia menangis. Lalu teman-teman hamba-hamba Tuhan itu peluk dia, nyanyi dan doakan dia. Dan setelah semua selesai pelayanan, dia bilang begini, tadi saya mau tes pendeta itu, ilmu dia lebih kuat atau ilmu saya? Ternyata ilmu dia lebih kuat. Lalu teman-teman berkata, ya, karena Yesus yang mengutus dia untuk datang ke tempat sini. Haleluya. Salib itu bagi orang boleh tanda penghinaan, tapi bagi saudara dan saya kemuliaan, karena di sanalah saudara dan saya diselamatkan. Amin. Jangan pernah malu mengaku itu Yesus Tuhan dalam hidup. Setia dalam pelayanan. Di Inggris satu ketika, saudara yang terkasih, seorang gembala sidang diwawancara sama penulis Kristen. Ditanya begini, Pak, sudah berapa lama Bapak mengembalakan gereja ini? Dia berkata sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun Bapak mengembalakan, ada berapa orang yang betul-betul bukan orang percaya dan menjadi orang percaya? Dia berdiam diri sebentar dan dia berkata, seingat saya dalam 10 tahun, hanya seorang wanita remaja yang saya menangkan. Dia bukan orang Kristen, dan dia datang ke gereja. Kami layani dia. Dan kami ajarkan firman Tuhan dan dia dibaptis. 10 tahun. Kata penulis Kristen, iya. Karena orang-orang di sana menganggap kalau mereka lahir, mereka sudah Kristen. Tapi tidak born again. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara tahu, wanita ini kemudian menikah. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang namanya David Livingstone. Yang memenangkan Afrika. Bagi Tuhan Yesus. Jangan pernah Anda pikir bahwa saudara yang terkasih, kalau orang sedikit, nggak diberkati. Jangan pernah berpikir, kalau orang di kampung, pasti tidak bisa dipakai. No, bagi saya salib Kristus itu bekerja di mana saja, di mana tempat, di seluruh dunia, saudara-saudara yang terkasih. Karena salib itu, saudara yang terkasih, adalah punya kuasa. Ada Yesus di sana. Tanggal 29 April, saya berangkat ke Hong Kong, saudara-saudara yang terkasih. Pasca Oikumene di sana. Dan saya akan khotbah di sebuah gereja sebelumnya. Seorang pendeta yang sudah 30 tahun melayani di sana. Dan saya mendengarkan banyak cerita. Waktu dia ke daerah saudara-saudara yang terkasih, dia menginjili menyeberang dari Hong Kong ke sebuah dataran Cina di sana, lalu dia menginjili orang-orang. Seorang anak muda luar biasa. Dia pikul salibnya, naik flat itu saudara yang terkasih, rumah susun itu. Ada 10 tingkat. Dia pikul sepedanya, maksud saya sepedanya dia pakai. Dia pikul ke atas karena kalau taruh di luar pasti hilang.
Dan kemudian dia turun pikul lagi. Luar biasa. Kita kadang-kadang kalau bawa keyboard aja dari rumah, aduh kok bawa masa MNC nggak bisa beli? Ini bisa, ini kan dibeli. Maksudnya, itu cuma contoh ya. Kadang-kadang orang berisi sedikit, ngeluh saudara yang terkasih. Kalau nyanyi, aduh kok saya lagi jadi singer, bersyukur. Saya dulu, saudara-saudara yang terkasih di sebuah gereja, saya dengan pendeta Yusuf Roni, saya membawahi tim worship leader sekitar 70 orang, ada 3 grup band profesional. Saudara-saudara yang terkasih, saya sudah bikin jadwal 3 bulan sebelumnya, tapi kadang-kadang mereka 1 bulan batal, Pak kami mau ke sana 1 minggu, bahkan kadang-kadang 1 hari, dan saya siap jadi korban bakaran. Apakah pimpin pujian, apakah jadi singer? Saudara dengar, rohanimu dan rohaniku tidak turun karena kita berdiri di depan atau tidak. Tapi ketika Anda tiap-tiap hari bangga dengan salib Tuhan itu, hidup takut akan Dia, Tuhan berkarya dalam hidup. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih bagi saya, dalam hidup nyanyi, kalau Anda punya nyanyi aja, kalau suka nyanyi, nyanyi. Kalau Anda fals nyanyinya, jangan salahkan dirimu, salahkan pemain musik kenapa dia nggak ikut Anda mainnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maksud saya, aduh Tuhan sudah mati di sana loh, jangan sia-siakan kematiannya. Mari ambil bagian dalam pelayanan, bagian apa saja, dengar baik-baik, setiap apa saja yang Anda lakukan, yang di dalamnya mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan catat itu. Apakah Anda yang menerima tamu, yang bawa kolektor, yang menyiapkan mengatur kursi, berdoa, apa saja, soundman, saudara yang terkasih, yang kita buat untuk memuliakan Tuhan, Tuhan ingat selama-lamanya. Kita ini barisan panjang Allah. Saudara-saudara yang terkasih, wah luar biasa. Kalau kayak pemain sepak bola, saudara-saudara yang terkasih, ada yang penjaga gawang, ada yang main di belakang, ada yang main di tengah, ada yang main di depan, ada yang tukang bikin gol. Nggak ada itu penjaga gawang, begitu dia masuk ke satu, aduh pemain belakangku nggak bagus, aku mau pindah aja lah, aku nggak mau lah, aku nggak. Bertahan semua dalam masing-masing. Saya nggak jadi Piala Dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bangga dengan salib yang Anda pakai itu bukan salib di kiri dan di kanan, tapi salib yang di tengah, yang ada Yesusnya, yang menandakan Yesus mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Istri saya orang Sunda, orang Banten, orang Subang, pasti sabar, lebih sabar dari orang Maluku, pasti. Tapi waktu anaknya diganggu di sekolah, dia datang ke sekolah, dia tanya mana anak yang ganggu anak saya. Wah luar biasa. Waktu saya pulang di cerita, saya bilang, mama bukan orang Ambon, mama bukan orang Timur, mama mesti sabar, mama itu Sunda, sabar. Itu anak yang aku lahirkan, punya 2 anak, nggak diapa-apain. Bapak di surga punya satu-satunya anak, tapi diberi untuk Anda dan saya. Tadi sangat mengasihi. Saya dulu, teman-teman saya orang Batak suka bilang begini waktu di sekolah, Henry kau sudah hitam, pendek hidup lagi. Menyakitkan banget. Sekarang saya nggak peduli. Orang mau bilang apa terserah. We are the ambassador of Christ. Kita adalah utusan Kristus. Mantap saudara. Aduh, saya kalau lihat Anda di sini, kalau punya dalam kesatuan hati, kesatuan roh, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Ayo, salib itu bagi orang dunia penghinaan. Tapi bagi Anda dan saya, Paulus itu bilang, saya sudah mati bersama dengan Kristus. Tapi bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus. Paulus itu preman besar, saudara yang terkasih. Dia punya surat sakti untuk masuk keluar rumah, menyeret orang untuk ditangkap karena pengikut Kristus. Tapi Tuhan kemudian dalam satu ketika berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saudara tahu, saudara yang terkasih, sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Saudara tahu, Paulus punya pelayanan misi yang diikuti oleh para misionaris. Pelayanan misi pertama, kedua, dan ketiga, kisah 13, kisah 16, dan kisah 19. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sahabat saya, Ibu Inge, saya kaget karena suaminya meninggal tahun lalu ya, tahun lalu, 2 tahun lalu, 2021. Kaget sekali. Tapi kakak ipar saya, kakak istri saya meninggal juga 2021 juga mah. Kakak kandung saya meninggal 2020 karena COVID. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya, jangan Anda pikir di gereja Anda lihat ada opa, Anda tanya opa umur berapa? 69. Tahun depan opa lewat. Belum tentu saudara yang terkasih. Tidak pernah ada urut kacang saudara-saudara. Kalau Anda lihat di kuburan, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Itu membuktikan tidak ada yang bisa merekayasa usianya. Kapan Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Teman saya sakit sudah 15 tahun, nggak meninggal, saudara-saudara. Teman saya sakit tiba-tiba, nggak sampai 1 tahun, meninggal, saudara. Nobody knows, tidak ada orang yang tahu. Karena itu selama kita hidup, saya bangga dengan Tuhan. Saya dulu pengen jadi penyanyi,
Kakak sepupu saya namanya Melki Guslau. Saudara-saudara, dulu saya suka nyanyi di TV dengan dia juga. Nyanyi ke Bandung, saudara, kemana-mana. Tapi Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Dan saya lebih bangga lah nyanyi untuk Tuhan. Saya lebih bangga, saudara yang terkasih, nyanyi untuk. Saya dulu suka MC perkawinan. Waktu muka masih lumayan ganteng, saudara-saudara yang terkasih, Anda pasti nggak percaya, saudara, itu kebohongan publik itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya dulu suka nyanyi kemana-mana sambil MC. MC perkawinan itu paling enak, aduh paling enak. Cuma berkata 5 menit sebelumnya ada orang kasih tanda begini, itu artinya pengantin saya mau datang. Baik saudara-saudara, mari kita berdiri semua dan kita merapat di sekitar karpet merah, karena 2 orang yang paling berbahagia sebentar lagi akan masuk. Begitu masuk selesai, lalu kemudian doa ucapan syukur sama doa makan. Udah selamat, selesai, nyanyi-nyanyi, duit lebih gede dari khotbah. Dari sudah terkasih. Jadi satu kali saya punya teman dokter Ringo bilang sama saya, Bung, tolonglah jadi MC di Bali. Adikku mau nikah di Bali. Berapa kalau MC di Bali? Biasanya saya bilang, uang nomor 3. Bagi saya uang nomor 3. Oh puji Tuhan kalau begitu. Nomor 2-nya pembicaraan acaranya. Mau seperti apa? Bisa diatur itu. Kalau nomor 1-nya, ya uang muka lah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau bilang begini. Saya berkelakar. Sejak saya bangga akan salib itu. Sejak saya terima Tuhan Yesus. Dan saya tahu salib itu mengubah hidup saya. Apa saja yang saya lakukan. Saya namakan semuanya pelayanan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya dorong saudara maju terus, bangga dengan saya. Orang tanya, Anda orang Kristen? Ayo bilang iya. Orang hina Anda, enggak apa-apa. Di Sukoharjo yang kemarin saya pelayanan hari Senin di Solo. Saya pelayanannya harusnya hari Senin, tapi hari Minggu waktu mendarat saya langsung ke gereja, saya nyanyi. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa? Karena gembala sidangnya dulu dia SMP Negeri 7 di Solo. Waktu saya kuliah, saya khotbah di tempat mereka. Jadi dia anggap saya itu yang membuat dia bergairah untuk jadi hamba Tuhan. Dari SMP itu 4 orang jadi hamba Tuhan, dia salah satu. Waktu jemaatnya baru sekitar 30 orang. Saudara-saudara yang terkasih, tiap malam minggu anak-anak muda di satu tempat yang sangat menyeramkan di Sukoharjo itu, di belakang gerejanya, membawa pedang dan kemudian menyeret di aspal itu sehingga membunyikan membuat bunyinya dan nyala, dan itu untuk menekan gembala sidang. Dan di sidang mereka berdoa, nggak mempan. Lalu mereka tembak dengan senjata, saudara rakitan. 15 menit di atas kepala ibu itu. Makanya ibu itu bilang, kalau saya tinggi, saya kena. Untung saya pendek. Nyinggung saya dalam hati, saya bilang ibu ini. Saudara-saudara hampir kena dia. Nggak mempan, nggak kena. Akhirnya dia ditabrak, saudara yang terkasih. Dengan motor dia jatuh, pendarahan. 10 hari, operasi 3 kali. Dan waktu kemarin saya kesana, dia bilang, Pak Henry pegang kepala saya pegang 3 bagian saudara, lembek dan masuk ke dalam. Tuhan luar biasa. Dan jemaat itu diberkati. Dari 2010 itu mereka diteror. Sekarang mereka 700 orang kumpul tiap hari minggu. Kenapa? Salib itu kemuliaan. Orang mau bilang apa saja. Tapi bagi saudara dan saya, kita tahu kasih Kristus kepada kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan cengeng dalam hidupmu. Maju terus bersama dengan Tuhan. Selama nafas ini masih ada, saudara, dalam diri kita, Tuhan ingin kita berfungsi dengan baik. Faithful unto death and I will give you crown of life. Inggris yang bagus itu Inggris yang kurang jelas pronunciation. Saudara terkasih, Anda ngerti apa maksudnya. Karena itu maju terus. Tuhan memberkati hidup kita semua. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Terima kasih dari 2 hamba Tuhan yang luar biasa, Paulus dan Petrus. 2 hamba Tuhan yang hebat. Tapi sebelumnya Paulus bahkan dia penganiaya jemaat. Petrus dia mengkhianati engkau. Tapi Tuhan engkau sayang sama mereka. Sehingga mereka menjadi alat yang luar biasa. Pakai kami semua jadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman yang luar biasa untuk kita ya. Baik saudara, kita akan menjalankan persembahan. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita sambil kita nanti mendengarkan pengumuman. Kita berdoa sekali lagi ya untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu Bapak Hendrik Salaparang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya hamba-Mu dan ibu Tuhan dan istri
Terus Tuhan pimpin kehidupan mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka buat semakin dahsyat di dalam Tuhan, pakai lebih heran lagi Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga siang hari ini kami membawa persembahan kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan balaskan dengan lipat kali ganda semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat pengumuman kita. Kita ada doa pagi setiap hari Senin, ya. Untuk sementara ditiadakan dan akan dilanjutkan kembali pada bulan Mei 2023 ya. Libur dulu, lagi liburan semua ya soalnya ya. Kemudian ibadah Jumat kita tanggal 28 April ya, dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Vincent Hilliard ya. Jadi Jumat depan datang ya teman-teman ya. Bawa teman-teman yang lain juga, dan laporan kas kita ada di sana. Dan teman-teman yang terbeban untuk diakonia boleh menghubungi Ibu Winda ataupun Bapak Ruben, nomor teleponnya ada di sana. Dibutuhkan usher dan singer tadi ya. Sangat sejalan sekali dengan firman yang sudah kita dengar tadi ya. Mari kita responin, aplikasikan salib itu ya. Kita sebarkan, ayo kita beri diri kita untuk melayani Tuhan. Hubungi Bapak Yuda atau Ibu Sani untuk memberi diri dalam pelayanan di tempat ini. Yuk rame-rame teman-teman ya. Kita perlu singer lagi, kita perlu WL, kita perlu usher, kita perlu pemain musik mungkin, dan lain-lain. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara ibadah kita pada siang hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat oleh Bapak Stephen Raja Ratnam, nanti ditutup oleh Bapak Pendeta Henry Salpana dengan doa berkat. Saya undang kita semua berdiri, kita naikkan satu pujian. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Amen. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sekali dengan suara yang lebih mantap lagi saudaraku. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. One more time. Nothing compares, tak ada yang dapat kami bandingkan dengan kau Tuhan. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita doa. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence here among us, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful privilege that we have, that even in our working place, we can come together to praise you, to worship you, and to honor you, Lord. Because you are worthy, O Lord Jesus. You died on the cross, O Lord. You gave yourself, O Lord, that we may have life
life eternal, O Lord Jesus. Help us, O Lord, to realize this, to experience this, what you have done for us, O Lord, the great love, Lord, that you gave for us, O Lord. Help us to always be responsive, O Lord, always to be conscious of what you have done. We are sinners, O Lord. Forgive us, O Lord Jesus. Sanctify us, O Lord. In our flesh, O Lord, there is nothing to glory, O Lord. Thank you, Lord, for your glory, O Lord. Because in you we can be righteous. Because in you we can be perfect. Because in you we can be faithful. Thank you, Father. Thank you for your love for us, O Lord. We pray, Lord, for everyone present today. I thank you, Lord, because we have taken our time, our lunch time, O Lord, to come and praise you, worship you. I pray your blessing upon each and everyone here, Lord Jesus. Thank you, Lord, for Pastor Henry Salaparang. Thank you, Lord, for his ministry. We are so blessed and encouraged by the testimonies, O Lord, what you have done in his life, O Lord. I pray, Lord, you bless her and also Mom. I pray, Lord, bless the whole family. I pray, Lord, Pastor continue to grow strength in strength, both physically, also in anointing. Lord, give him continue, Lord, that his voice may be continue to be a blessing for many people, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Father, we also pray for our MNC group. We pray, Lord, for our executive chairman, Bapak Hari Tadusudibio. Father, bless him, O Lord. Until today, he is standing because of your grace, O Lord. Put a hedge around him, protect him from all evil. I pray good health for him, O Lord Jesus. And I pray your compassion upon his heart, Lord. The same passion he has for business, the same passion he has for this nation. I pray, Lord, the same passion he will have for you and those who work in MNC Group, O Lord. Father, I also pray for Bu Liliana. Bless the Lord. She's a great helpmate, both for Pahari and also all of us working here. Lord, her prayers and inspiration is a blessing to us. Also bless Bu Jessica and a whole family. I pray your blessing and grace upon them, O Lord. Father, also bless the whole of MNC Group BOD, Lord, that they may continue to work as if they are serving you, Lord Jesus. Father, I pray, Lord Jesus, that every decision maker in MNC Group, O Lord, will make a decision will be filtered by you, Lord Jesus. Every decision will bring glory to your name, O Lord. Because every services that we provide in MNC Group is for the people. So we pray, Lord, you bless the Lord. Every unit, every division, O Lord. Every employee from top to bottom, I pray your blessing, O Lord Jesus. Father, bless PDMNC Center. I pray, Lord, in our place of work, we can praise you, worship you. This is our church. This is your house, O Lord. And we are your family. We are your body, O Lord. So I pray, Father, that your ministry in MNC Group will continue to grow and be anointed and be provided, O Lord. Father, we also pray for Ketua Pak Chris and also PDKK Povi. We pray, Lord, the ministry all throughout MNC Group. I pray your blessing and grace, O Lord. Father, we also pray for our city, Jakarta. Bless our governor and all the people working in the government. I pray your blessing and grace upon them, O Lord. Father, we also pray for our President, Bapak Jokowi, and also Vice President Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, and all the people's representatives. I pray your anointing upon them, because no power is above you, Lord Jesus. Every appointment with power comes from you, Lord. So I pray that your will alone will be done in Indonesia. Bless the church in Indonesia. We pray, Lord, for Israel. We pray, Lord, for those people going for Holy Land tour. Protect them, O Lord, from all evil. Bring peace to Jerusalem, O Lord. There is a problem in Al-Aqsa, and also Lebanon, Syria, and also Gaza, and all the Palestinians. I pray your blessing and grace, O Lord. Thank you, Lord Jesus. We give you all glory and honor in Jesus' name. Beri kekuatan untuk anak-anakmu bekerja sebentar lagi sampai mereka pulang ke rumah. Karena itu, saudaraku yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu
terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang indah di dalam Roh-Nya yang Kudus senantiasa menyertai kita sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Terima